Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di tengah atau bergaul dengan orang-orang tidak percaya. Tapi seberapa kita tetap setia kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh kehidupan yang tidak percaya. Kita perlu belajar dari 4 pemuda ini. Kedua, pelajaran kedua adalah mereka setia kepada Yahweh walaupun nyawa taruhannya. Kita baca dalam teks tadi bahwa Nebukadnezar menuntut penyembahan kepada sebuah patung dengan ancaman tidak menyembah akan dihukum, ya. Di ayat 4 sampai ayat 6 itu. Harus kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, soal perapian yang menyala-nyala ini memang adalah bentuk hukuman kuno Babilonia. Seorang penafsir namanya Adam Clarke, dia bilang begini. Ini adalah model penghukuman kuno di antara orang-orang Babilonia. Kita lihat perbandingan Yeremia 29:22. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Dipanggang, itu berarti memang Babilonia punya kebiasaan memanggang orang. Maka ini boleh dianggap mini neraka. Tapi bagaimana sikap Sadrak, Mesak, Abednego? Apakah mereka takut sampai akhirnya menyembah patung itu? Tidak. Mereka dengan tegas menolak dalam ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Apa yang terjadi? Menurut ayat 19, perapian dipanaskan 7 kali lebih panas. Mungkin ditambah bahan bakarnya sehingga menjadi panas. Lalu mereka dibuang. Dan memang ada mujizat bahwa mereka tidak jadi mati dibakar. Tapi perhatikan, walaupun ada mujizat, tapi Tuhan belum tentu mau membuat mujizat itu bagimu. Ya, ini bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Sepanjang kita percaya ada Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa berikan mujizat. Tapi kadang-kadang Dia memang tidak mau buat mujizat bagi kita untuk melatih kita sedemikian rupa. Bagaimana kalau setiap kali kamu dapat apa-apa, mujizat, ini mujizat. Kamu beriman karena mujizat. Bagaimana kalau mujizat tidak terjadi? Kamu jadi tidak beriman. Di sini, Daniel, Sadrak, Abednego, mereka percaya jika Allah kami sanggup melepaskan kami, Dia melepaskan kami. Dia sanggup. Tapi kalimat ayat 18, tetapi seandainya tidak, artinya walaupun dia percaya Tuhan bisa menyelamatkan, tapi tetap ada kemungkinan bahwa mereka akan mati. Walaupun demikian, mereka tidak akan menyembah dewa Tuanku. Dengan kata lain, mereka masuk ke dalam dapur api dengan sebuah kerelaan untuk mati. Dan di sini kita bisa melihat bahwa mereka bukan hanya tidak ikut kafir di lingkungan kafir, tapi mereka rela memberikan nyawa mereka menjadi taruhannya demi iman percaya mereka. Sepanjang sejarah kekristenan, penderitaan demi penderitaan sudah begitu banyak. Ya, rasul-rasul semua mati syahid kecuali Rasul Yohanes. Yudas kan kita tidak hitung. Ya, semua mati syahid kecuali Rasul Yohanes. Gereja perdana menghadapi Nero yang gila, Kaisar Romawi yang gila, yang hobi pesta, tapi pestanya pesta taman, pakai lilinnya, obornya itu orang Kristen. Jadi orang Kristen hidup-hidup, dikasih semacam ter, lalu dibakar hidup-hidup untuk menjadi penerang taman, dan dia pesta taman. Rasul Paulus, Rasul Petrus mati di bawah Nero. Kira-kira ada 10 Kaisar Romawi yang menjadi penganiaya Kristen luar biasa. Dan saudara-saudara, bahkan dalam Ibrani 11 ayat 37 dikatakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ada begitu banyak macam penderitaan. Saya punya buku The Fox of Martyr yang menceritakan sejarah penderitaan orang Kristen sejak dari awal sampai tahun 2000. Dari kesaksian berbagai macam negara. Dan luar biasa, menjadi Kristen itu, taruhannya itu bisa nyawa. Yang menarik dalam salah satu cerita dari saya baca dari Cina,
Itu adalah ketika seorang pendeta memberitakan Injil kepada kakak beradik 2 orang perempuan. Sampai mereka percaya Yesus. Dia baptis mereka, bertumbuh di gereja mereka, melayani di gereja mereka, ikut perjamuan di gereja mereka. Satu hari pendetanya ditangkap. Pendetanya ditangkap dan diancam hukuman mati. Lalu saudara, 2 perempuan ini juga ditangkap bersama dengan pendeta. Mereka 3 akan dieksekusi mati besok pagi. Ini kisah nyata. Tapi malamnya, para musuh Injil itu pergi bertemu dengan pendeta. Pendeta, ada kemungkinan kamu lolos besok. Tapi ada syarat. Syaratnya kamu yang harus bunuh 2 jemaatmu. Silakan pertimbangkan. Dan besok pagi saat eksekusi, pendeta menyetujui untuk membunuh 2 jemaatnya. Pada waktu pendeta menghadap dan siap dengan senapan tembak 2 jemaatnya, 2 jemaatnya bilang, Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta menembak kami, izinkan kami berkata-kata sedikit buat pesan buat pendeta. Kalau ada orang yang layak mendapatkan rasa terima kasih, kami paling besar, itu adalah pendeta. Dari mulut pendetalah kami mendengar Injil sehingga menjadi percaya Yesus. Dari mulut pendetalah kami mendengar firman sampai bertumbuh menjadi orang Kristen yang benar. Dari tangan pendetalah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta jugalah roti dan anggur kami terima dalam perjamuan Tuhan. Dan kalau hari ini dari tangan pendeta jugalah kami harus menghadap Bapa Surgawi. Kami sangat berterima kasih buat pendeta. Tapi kalau kami mati nanti dan pendeta sadar kesalahan ini, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mengampuni pendeta. Pendeta itu berteriak dengan histeris, dor, dor. Dan 2 orang itu mati. Menjadi Kristen itu memang harganya sangat mahal. Kita bersyukur bahwa kita masih ada di negara yang walaupun ada kesulitan-kesulitan, tapi belum menghasilkan penganiayaan yang besar. Tapi ada saatnya gereja Tuhan diperhadapkan seperti itu. Berapa banyak orang Kristen yang bertahan, mempertahankan imannya dalam kesulitan seperti itu. Sukar. Ketika komunis berkuasa di Rusia, beberapa misionaris ditangkap. Lalu mereka dianiaya, dipenjara bawah tanah. Dan setelah itu sekian banyak aniaya, satu aniaya lagi adalah bahwa setiap kalian bisa selamat. Ada syaratnya apa? Sekarang buang air besar. Paksa mereka buang air besar. Habis buang air besar, makan kembali kotoran. Yang lain makan. Yang satu dia menyerah. Lalu yang teman-temannya bilang jangan menyangkal Yesus. Tidak, jangan bilang saya menyangkal Yesus. Saya lebih menderita dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah makan kotoran sendiri. Dan dia menyangkal Yesus. Dia memang dibebaskan. Pas perbatasan ditembak mati juga. Maka kita bisa melihat bahwa memang kita beriman, kita belajar firman, semua ini berguna bagi kita. Ada saat di mana iman kita harus dipertahankan. Dan itu bisa dengan nyawa. Saya waktu masuk sekolah Alkitab dulu, menemukan satu buku kesaksian kecil. Itu kisah nyata, judulnya Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Penulisnya orang Indonesia, mungkin dari Sulawesi sana. Ya. Dan dia bercerita kesaksian pribadinya pada waktu masa komunis berkuasa. Sementara mereka kebaktian seperti ini, tiba-tiba gereja mereka itu diberondong tembakan. Maka jemaat semua yang ada di ruangan coba meloloskan diri, lari dari pintu, dari jendela. Tapi yang gak bisa lari itu cuma pendeta, majelis, dan 1 anak sekolah minggu. Nah, begitu komunisnya masuk. Lalu dia lihat di situ, lalu dia lihat, ini gambar siapa? Gambar Tuhan Yesus, turunkan. Turunkan, taruh di sini. Taruh di sini. Sekarang pendeta maju, kencing di atas gambar ini. Kalau tidak kencing, dor. Ya. Dan pendeta maju, kencing di atas gambar Yesus. Majelis, 1, 2, 3, semua. Tidak kencing, dor. Dipisahkan yang kencing, yang tidak kencing. Dipisahkan. Dan terakhir, 1 anak sekolah minggu. Silakan maju dan kencing. Waktu dia maju, dia berlutut di atas gambar itu, di samping gambar itu, lalu dia ambil gambar Tuhan Yesus itu yang sudah penuh kencing pendeta dan majelis. Dia ambil sapu tangan dan dia lap kencing itu, dia peluk dengan Tuhan Yesus. Jikalau saya harus mati hari ini, biarlah saya mati dengan Tuhan Yesus. Tapi sesuatu terjadi. Roh Kudus kerja di komunis itu dan dia bangun. Dan dia bilang begini, kami datang cari pengikut.
kepada Tuhanmu yang setiap hari kamu layani dan sembah, kamu bisa menyangkalinya. Bagaimana jenis seperti kalian tidak bisa menyangkali kami? Pengkhianat seperti kalian tidak layak hidup. Dor mati semua. Dan yang selamat cuma anak sekolah minggu itu. Dan anak sekolah minggu itulah yang akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Masuk sekolah teologi di I3 Batu Malang. Dan menjadi pendeta. Dan menulis buku menyangkal Yesus atau ditembak mati. Saya pada waktu percaya Yesus pertama kali, saya punya doa kepada Tuhan. Tuhan, saking semangat dan cinta Tuhan, kalau boleh hamba-Mu minta Tuhan, izinkanlah cara mati hamba adalah mati martir, mati syahid. Setelah itu saya baca-baca bagaimana cara ceritanya mati syahid. Ada orang yang digergaji, ada orang yang dipotong, ada orang disula, itu pakai kayu tajam itu, minta maaf, permisi, dari lubang pantat ditusuk itu seperti sate, lalu dipini. Saya lihat mengerikan sekali, baca buku Martin mengerikan. Akhirnya saya datang pada Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya tarik kembali doa yang dulu. Waktu saya berdoa dulu, Tuhan, izinkanlah saya mati syahid. Nggak ada jawaban dari Tuhan, Tuhan diam. Sekarang saya bilang, Tuhan, kalau bisa saya tarik kembali. Tuhan juga nggak jawab juga. Jadi sampai sekarang saya belum tahu yang mana. Ya sudah. Mengalir sajalah. Ya, tapi memang kalau pikir kita nggak akan mampu, nggak akan bisa. Ya, tapi kalau Tuhan beri kekuatan, jangan ada orang rasa diri hebat. Petrus bilang semua tergoncang iman, aku sekali-kali tidak. Dia pertama kali menyangkal. Kalau Tuhan tidak menolong kita dan memberikan kekuatan, tidak ada orang bisa sampai mati martir. Andreas, Rasul Andreas, pelayanan sampai Ethiopia, ditangkap dan disalibkan. Ada yang disalib, kepala di atas, kaki di bawah, seperti Yesus. Ada yang terbalik seperti Petrus. Tapi ada namanya Rux Dekusata, itu salib bentuk X. Dan Rasul Andreas disalib bentuk X di Ethiopia. Pada waktu dia mau naik salib, dia bilang, izinkanlah aku bicara dengan salib. Lalu dia menghadap salib itu dan dia berkata, Hail the precious cross. Oh salib yang mulia. Hati ini sudah begitu rindu bertemu dengan Sang Guru Maha Agung. Bawalah aku, oh salib, bawalah aku. Aku rindu Sang Guru. Dia naik dan disalibkan sambil menyanyi, memuliakan Tuhan. Disalibkan sampai mati. Semua itu karena Tuhan beri kekuatan. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa kita tidak bisa berbangga diri dengan kesombongan kita. Tapi selalu minta kekuatan pada Tuhan. Supaya ketika diperhadapkan pada tantangan iman, kita tidak menyangkal Tuhan. Pelajaran kedua dari 4 pemuda Ibrani ini adalah mereka setia kepada Yahweh. Nyawa taruhannya. Ketiga, terakhir. Mereka memiliki iman yang dewasa kepada Yahweh. Saudara perhatikan kembali kata-kata mereka dalam ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Kenapa pakai seandainya tidak? Ini kan juga nggak tahu kan Tuhan mau nggak? Karena kadang-kadang Tuhan bisa melepaskan orang, kadang-kadang Tuhan bisa membiarkan orang mati. Maka seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Maka di sini saudara, kita melihat satu iman yang dewasa, yang tidak memaksa Tuhan untuk ikut maunya. Ya, seringkali orang paksa Tuhan, ya Tuhan mau atau tidak mau lepaskanlah kami. Tuhan mau atau tidak mau sembuhkan saya. Tuhan mau atau tidak mau bebaskan saya. Itu iman kanak-kanak. Iman dewasa itu tidak bergantung pada mujizatnya, tapi pada kehendaknya. Dia bisa berkehendak buat mujizat buatmu, tapi juga tidak. Paulus bilang, sudah 3 kali aku berseru, tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Karena apa? Kalau Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tuhan bisa pertama, ya saya mau angkat. Tapi Tuhan bisa tidak mau. Tidak. Cukup kasih karuniaku, dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Jikalau Tuhan menjawab tidak, maka Dia pasti akan memberikan kepada kamu kasih karunia. Sehingga bebanmu tidak diangkat, tapi kekuatanmu ditambah. Iman dewasa, itu seperti itu. Ya. Saya punya teman pelayanan dulu dari muda. Kalau saya KKR di mana, dia WL. Bagus. Tapi kami masih sama-sama SMA.
Kami masih sama-sama SMA. Di rumah saya ada kamar doa dan semua member persekutuan kami bisa doa. Dan satu hari saya ada di kamar doa di sebelah kamar saya. Teman saya datang berdoa dan dia bilang, Tuhan, dia dengan suara keras dan saya dengar, Tuhan, ini terakhir kali saya menghadap Engkau. Setelah sekian lama saya melayani Engkau, buang waktu, tenaga, uang, semua untuk melayani Engkau. Tapi hari ini saya kecewa. Semua teman lulus, saya tidak. Saya kasih tahu Tuhan, ini terakhir kali saya melayani Engkau. Goodbye Tuhan. Dan setelah itu, dia tidak pernah muncul dalam pelayanan lagi. Pada waktu saya masih melayani di Kediri, Jawa Timur, saya diberi kabar dari Kupang sana. Ada seorang Islam yang baru percaya, bertobat, menerima Yesus dan dipercayakan dengan karunia kesembuhan ilahi. Dia mau melayani bersama Esra di Kediri. Oh bagus. Maka kontak dia suruh ajak semua orang-orang sakit. Jadi saya undang orang-orang sakit, buta, tuli, lumpuh semua datang dan KKR. Waktu KKR, giliran doa orang sakit. Lalu dia berdoa, Tuhan di depan saya ada orang buta, tuli, lumpuh, kanker. Saya minta Tuhan Yesus malam ini sembuhkan mereka semua. Jikalau tidak, saya akan kembali ke Islam. Saya kaget. Kenapa dia mengancam Tuhan seperti itu? Memang malam itu terjadi mujizat. Puji Tuhan. Tapi menurut saya nggak layak kita mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbuat ini, saya akan begini. Memang siapakah engkau? Iman dewasa itu tidak pernah menuntut Tuhan ikut mau kita. Ada dua di tengah malam buta, di lautan yang sangat luas, tidak terlihat apa-apa. Bertemulah dua kapal. Badan kapal pun tidak kelihatan, hanya terlihat lampu saja. Tapi makin lama dua lampu ini makin dekat, ini berarti kapal akan tabrakan. Langsung kapal yang sana ambil radio kontak kapal sebelah. Sekian mil ke kiri, kita tabrakan nanti. Yang sana balas apa? Enggak, kamu yang sekian mil ke kanan. Ini makin dekat, hampir tabrakan. Dia bilang, jangan main-main, segera ke kiri. Yang kapal sana bilang, jangan main-main juga, segera ke kanan. Makin dekat, hampir tabrakan. Peringatan terakhir. Segera ke kiri. Yang sana balas. Peringatan terakhir juga. Segera ke kanan. Hampir tabrakan. Langsung yang sana bilang. Segera ke kiri. Ini kapal perang. Yang sebelah kanan bilang. Segera ke kanan. Ini bukan kapal tapi mercusuar. Rupanya yang satu bukan kapal mercusuar. Sekarang kalau mau selamat kapal yang geser atau mercusuar? Mercusuar sudah begitu. Nggak bisa diubah. Kalau mau selamat, lu yang geser. Kehendak Tuhan itu sudah begini. Gak bisa berubah. Doa itu bukan merubah kehendak Tuhan. Tapi membuat dirimu cocok dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, kau penjunan. Karena itu maka tidak bisa. Iman dewasa itu akan bicara kepada Tuhan. Sekalipun begini, aku akan tetap setia. Sekalipun begini, aku akan tetap melayanimu. Sekalipun begini, aku tidak akan bergeser dari pengharapan. Sekalipun, itu iman dewasa. Coba perhatikan Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari gurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai. Iman kanak-kanak bilang, kalau ada kambing domba baru aku bersorak-sorai. Kalau pohon ara berbuah, pohon anggur berbuah, baru aku bersorak-sorai. Tapi iman dewasa, sekalipun. Maka kita sering bersyukur ya, Tuhan mengabulkan permohonan kita ya. Tapi jangan selalu merasa bahwa kalau Tuhan tidak mengabulkan doamu, berarti Tuhan jahat. Tidak. Kadang-kadang, bahkan sering terjadi, kita bersyukur karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Pada waktu saya masih muda, memang sekarang masih muda, tapi maksud saya lebih muda lagi dari sekarang. Waktu saya kuliah, saya naksir seorang perempuan, sesama mahasiswa teologi. Tapi namanya calon hamba Tuhan, gak bisa langsung nembak, itu harus doa. Maka saya berdoa, tapi rasanya belum cukup, harus doa puasa.
Lalu saya doa puasa dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus, darah Yesus. Klaim semuanya. Dan tiba saatnya saya katakan cinta. Begitu saya katakan cinta, dia tolak saya mentah-mentah. Jadi kamu tidak mau dengan saya? Dia bilang, mau Kak. Kamu mau dengan saya? Iya, mau. Mau muntah. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, sudah berdoa, pakai doa puasa lagi, sudah pakai darah Yesus lagi, mengklaim semua. Kenapa bisa? Beberapa waktu lewat dari itu, ternyata perempuan itu dipecat dari sekolah Alkitab. Kenapa? Ketahuan hamil beberapa bulan. Dan saya bilang, astaga. Seandainya waktu gua kasih dia dan dia terima, dan dia hamil di tanganku, apa kata dunia? Hari itu saya bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih. Untung dia tolak Tuhan, terima kasih. Untung dia tolak, untung dia tolak. Berarti ada berkat di balik doa yang dikabulkan, tapi ada berkat di balik doa yang tidak dikabulkan. Jadi jangan marah Tuhan kalau doamu tidak dikabulkan. Seorang pelaut terdampar di sebuah pulau. Ternyata di pulau itu tidak ada apa-apa. Ya. Dan perahunya, kapalnya sudah tenggelam. Dan tiap hari dia hanya berdoa, Tuhan, kirimkan kapal, selamatkan hambamu dari sini. Berdoa 1 minggu tidak ada kapal, 2 minggu 1 bulan tidak ada. Akhirnya bercoba bertahan hidup, bikin rumah-rumahan dari daun-daun, dari kayu-kayu, sambil cari makan. Tapi terus berdoa, Tuhan kirimkan kapal. Kapal tidak ada. Dia dengan cara tradisional bikin api untuk bakar ubi-ubian. Dan akhirnya dia makan, lalu cari makan. Rupanya apinya belum sungguh-sungguh padam. Dia pulang, dia lihat gubuk reot yang dia bangun itu sudah rata dengan tanah. Api lalap, mengelap, habis semua. Langsung dia berdiri di muka itu, dia bilang, Tuhan, betapa keterlaluannya engkau. Saya berdoa minta kapal 1 bulan lebih, kirim kapal, engkau tidak kirim. Tapi gubuk reot ini masih tega-teganya engkau bakar. Engkau keterlaluan sekali Tuhan. Sementara dia nangis-nangis begitu. Tiba-tiba muncul beberapa orang. Dan dia kaget. Mereka membawa dia ke pinggir pantai, naik perahu, naik ke sebuah kapal. Ada kapal rupanya. Dan dia heran. Sampai di atas kapal, dia tanya kapten kapal, bagaimana kalian tahu saya ada di sini? Oh, kami tidak tahu. Sementara berlayar, tiba-tiba melihat ada asap api naik ke atas. Kami menafsirkannya sepertinya ada orang minta tolong. Kami turun dan ternyata memang kami dapati di sini. Dia bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membakar rumah saya. Tuhan, terima kasih sudah bakar gubuk saya. Lain kali bakar lagi ya. Ternyata dalam kesulitan-kesulitan, dalam pergumulan, dalam penderitaan, bahkan ketika kamu minta mujizat, Tuhan gak kasih mujizat. Kamu mesti bersyukur. Itu adalah iman yang dewasa. Dari 4 pemuda Ibrani kita belajar 3 hal. Ayo tangannya, ikut saya. Ikut ya. 1. Berani hidup berbeda di lingkungan yang jahat. 2. Berani mempertahankan iman walaupun nyawa taruhannya. 3. Saya mau memiliki iman yang dewasa. Yang tidak menuntut Tuhan. Tapi mengikuti kehendak Tuhan. Tutup. Masukkan saku. Oleh-oleh hari ini buat saudara-saudara dari Pak Esra. Tuhan memberkati kita. Amin.